kita belajar terus, semangat itu, pantang menyerah gitu. Gimana sih cara Hanurkan untuk membuat kunci-kunci yang seram gitu kan, yang benar-benar kelihatan kayak monster-monster yang ada kesan mistisnya, ada kesan angkernya itu, bahkan purba pemirsa. Nah itu kita pelajari betul pemirsa. Kita harus gigih, anak Indonesia itu harus benar-benar semangat pemirsa. Di Indonesia itu kita harus sadar betul. Kita untuk mengonsep tentang kepurbaan pohon. Nah ini motivasi bagus tentang kepurbaan pohon itu, gimana caranya itu kita mendesain. Imajinasi itu harus beda seperti itu, tidak boleh satu sama lainnya itu sama. Artinya kalau sama menurut saya itu bahan produk mak. Oke, mari kita selalu belajar mak, gitu kan, untuk gimana sih kita mendapatkan rasa ya, gitu mak, rasa atau tes atau benar-benar jiwa kita itu tercurah pada karya kita seperti itu, Mak. Nah, seperti ini. Jikalau kita belum puas, Mak, itu ya kita bikin tanganan percabangan ini sampai segini gede, Mak. Gitu kan. Nah, kita untuk mendapatkan sesuatu bentuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama Hanurkan Biang Pentikah ini. Kita menggila lagi di kebun pribadi teman-teman. Kita ajak untuk mendemokan tikus Benyamin teman-teman. Tikus Benyamin on the rock teman-teman. Bukan memakai rock teman-teman, tapi ini pohon kita konsep di atas batu teman-teman. Oke. Kali ini kita akan mentraining ulang teman-teman, agar pohon ini nantinya tampak rapi dan sebagaimana sesuai dengan konsepnya teman-teman. Ini dulu kita konsep itu saya kepengen membuat bentuk yang benar-benar mencengangkan atau menghororkan teman-teman. Nah, ini batunya segede ini teman-teman. Pastinya akan berat sekali, berat bagi konsepnya dan berat untuk mengangkat batunya ini teman-teman. Pohon ini nanti kita revisi untuk menyesuaikan konsepnya teman-teman. Nah, ini sekian lama sudah tak kepegang teman-teman, sudah waktunya kita training gitu kan, dan kita menyesuaikan. Nantinya saya kepengen batu ini bukan asal terpasang teman-teman, akan tetapi gimana caranya untuk kita membentuknya. Nanti kita benar-benar dalami untuk penyesuaian konsepnya teman-teman. Kita akan kurangi mungkin ya, dan atasnya ini terbentuk pohon yang benar-benar sempat punya kehidupan benar-benar lama teman-teman. Dan ini nantinya gimana caranya terbentuk seperti pohon transformasi seperti itu. Tidak asal pohon yang sering kita lihat itu seperti kesan-kesan natural teman-teman, tapi ini saya pengen membuat beda teman-teman, membuat benar-benar karya kita ini nanti tampak horor teman-teman dan benar-benar angker, tapi sekali lagi tidak harus pakai menyan teman-teman. No. Kita konsep seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar, kita lanjutkan trainingannya. Semoga nanti menghibur bagi teman-teman, dan semoga saja pohon ini menginspirasi teman-teman semua. Oke, kita lanjut.
Oke pemirsa, seperti ini bentuknya pemirsa. Nah, setelah ini nanti kita bersih-bersihkan akar-akarnya ini pemirsa, untuk menyesuaikan batunya itu biar benar-benar terekspos pemirsa. Jadi bentuknya seperti gimana nantinya. Kalau kita pengen mengurangi batu-batunya ini, nah, atasnya harus kita bersihin dulu pemirsa. Jangan sampai kita menyusun batu itu cuman kelihatan jemblem pemirsa, gitu kan. Nah, kita lihat dulu sebagaimana konsep kita, kelihatan serem atau terlihat kayak menjelekit pemirsa, menyakitkan kalau dilihat, kecewa pemirsa. Nah, kalau kita tonton gitu kan, maksud saya tuh nantinya biar orang nonton tuh kayak dibrok gitu, kayak tidak terpikir lagi gitu pemirsa. Nanti perbatuan ini kita kurang-kurang biar bener-bener gerowong-gerowong pemirsa, kayak pohon di kehidupan batu, tapi bawahnya itu kayak ada gua-guanya pemirsa. Tuh ini kan. Nah, nanti kita kasih pengurangan batunya pemirsa. Tapi kita harus angkat keren dulu gitu kan. Nah, nanti barulah pengurangan bawahnya seperti ini pemirsa. Nah, saya kepengen ini karya ini nanti lain daripada yang lain. Di atas rata-rata. Banyak manfaatnya di sini pemirsa. Kita ngambil pohon dari Ficus Benyamin pemirsa. Ini benar-benar pohon lokal pemirsa. Gitu kan? Ini tanggung jawab kita semua pemirsa. Gimana cara kita itu untuk mengekspos pohon-pohon lokal yang seperti ini. Nantinya kita bertanggung jawab seperti ungkapan yang benar-benar karya fenomenal pemirsa. Untuk atau pohon lokal beringin Benyamin ini, banyak teman yang mengabaikan pemirsa. Beda dari pemain-pemain yang dahulu pemirsa. Pemain-pemain yang dahulu itu diutamakan tuh pohon-pohon asli Indonesia, tidak terpengaruh dengan pohon-pohon impor. Itu saya salut pekarya-pekarya pendahulu kita. Mereka atau beliau-beliau itu selalu mengutamakan pohon lokal seperti ini, Benyamin lokal ini. Menurut teman-teman yang sekarang tuh gendungan pemirsa, karena apa? Karena manja-manja pemirsa, soalnya katanya itu lama besarnya. Saya bilang tidak, asal kita benar-benar tidak eman atau kayak irit ngasih media gitu kan, eman-eman media banyak gitu. Enggak, saya kira enggak. Media itu sangat murah pemirsa, apalagi kita hidup di kampung seperti ini. Banyaklah teman-teman atau orang-orang tetangga atau daerah-daerah lain yang ternak itu kambing-kambing, bisa kita minta kotorannya untuk seperti kita ngasih media jika kita ingin buat ground-groundan untuk memanjakan tanaman kita seperti itu. Gimana caranya untuk membuat pohon-pohon monster skala besar semacam ini biar tampak serem gitu kan, biar tampak seperti pohon purba pemirsa. Itu teman-teman harus pertama kali gimana caranya kita untuk belajar mahat pemirsa gitu kan. Tidak harus mahir-mahir bener, tapi kan tahu caranya untuk memahat, untuk bikin benjolan-benjolan seperti ini. Benjolan-benjolan seperti ini, teknik-tekniknya gitu kan. Nah, dulu seperti ini pemirsa, percabangan itu kita tidak papas habis. Nah, kita lebihkan biar nanti jebol rimbol pemirsa. Nah, ini kan seperti benjol-benjolan, seperti kerak-kerak tua seperti ini pemirsa. Seperti kulit kita kan nantinya kita berumur akan kerak-kerak pemirsa. Ini benjol seperti ini. Oke. Nanti kita kita kasih sulur kita kayak seperti ini. Ada yang kita kasih sulur awal mula bisa, ada yang kita kasih sulur belakangan juga bisa. Nah, gimana caranya untuk kita membuat sulur? Kalau dari awal pemirsa itu biasanya itu teman-teman tidak sukanya itu bedol di atas, tapi saya tidak peduli pemirsa. Ya kan? Nah,
Nah, ini nanti kita kasih sulur, ada yang kita kasih sulur dari awal. Nah, seperti ini misalnya kita kasih sulur dari awal maksudnya. Dan nanti kita bisa bikin itu sulur belakangan misalnya. Kita bikin gampang itu sulur-sulur. Nah, kita lukai itu kan, nanti kan timbul-timbul sulur gampang sekali karena bikis itu rata-rata Benyamin semuanya itu yang namanya figus itu pasti tumbuh sulurnya. Oke. Untuk kita membuat nantinya titik-titik percabangan, kita harus detail gitu, misalnya kita amati betul, jangan sampai nanti kita membuat percabangan itu berulang-ulang, gitu kan, tidak sia-sia atau buang-buang energi. Kita pandang betul, karya kita itu harus kita amati betul, mana yang kelihatan jelekit gitu, tekuannya mana yang perlu kasih kita titik-titik percabangan misalnya. Nah, seperti ini nanti tumbuhnya itu biar nanti kelihatan lebat pemirsa. Ini kita kasih pancing-pancingan dulu pemirsa agar cepat tumbuh, jangan sampai terlalu habis pemirsa. Untuk fikus ya, jangan sampai terlalu habis, takutnya nanti melorot atau atret pemirsa. Nah, kita kasih pancingan-pancingan terubusan dulu biar nantinya itu terubusan yang lainnya itu menyusul pemirsa. Oke. Untuk akar pemirsa, gimana sih cara kita untuk nanti membentuk akar gitu kan? Nah, ini yang besar nanti kita potong bawahnya pemirsa agar yang lainnya itu menyusul pemirsa. Nah, biar nanti konsepnya atau bentuknya akar tersebut itu hidupnya bisa racak pemirsa. Yang besar ini kita potongkan, jadi yang kecil-kecil ini nantinya menyusul besarnya agar terbentuknya itu benar-benar jadi sulur-sulur atau akar-akar yang sesuai. Nanti ekspusan akarnya itu gimana cara membuat angkat itu akan mengenal. Nah, ini sampai mulut saya itu menirin pemirsa untuk menjelaskan teman-teman semua ini. Jadi biar ada manfaatnya, ada benar-benar nyambung. Memang kalau dipikir itu agak susah pemirsa, tetapi kita belajar terus, semangat itu, pantang menyerah gitu pemirsa. Gimana sih cara Manurka untuk membuat kunci-kunci yang seram gitu kan, yang benar-benar kelihatan kayak monster-monster yang ada kesan mistisnya, ada kesan angkernya itu, bahkan purba pemirsa. Nah itu kita pelajari betul pemirsa. Nah, kita harus gigih, anak Indonesia itu harus benar-benar semangat pemirsa. Kita jangan sampai kalah dengan kunci-kunci asing. Di Indonesia itu kita harus sadar betul, spesies Indonesia itu luar biasa banyak. Oke, kita lanjutkan pekerjaan pemirsa, karena baca terus ini ada gangguan orang punya gawe pemirsa. Jadi bacanya itu tidak kedengeran gitu kan. Kita melanjutkan pekerjaan saja. Nah, kayak ada iklan pemirsa, ada orang punya gawe. Oke, lanjut kerja.
Oke Mak, tinggal mana nanti yang kita sisipkan batunya lagi Mak. Nah ini nanti ada beberapa yang kita tambah batunya, meskipun ini kelas berat Mak, maksudnya berat nyangkapnya itu kan. Ini kalau teman-teman lihat di sini kurang aksen batunya atau kurang penambahan batunya di sini. Nah, nantinya mana lagi titik-titik yang mau kita berikan. Itu lebih bagusnya nanti jikalau perdaunan sudah lebat Mas. Nah itu langsung jalan akar sulurnya maksudnya. Nah, langsung seperti terikat seperti itu. Ada motivasi sedikit Mas tentang gimana kita berkarya gitu kan. Kalau kita mikir jualnya Mak, lagi-lagi gitu kan. Untuk pohon yang semacam ini, jikalau saya mikir jual Mak, atau mikir kontesnya, nah, pohon yang semacam ini dulu kita training sebagaimana pohon pada umumnya itu Mak maksudnya. Nah itu sudah laku dari dulu dan untuk percabangan atau kematangannya itu sudah jadi Mak, sudah jadi dari dahulu gitu kan. Nah, makanya kita untuk mengisi apa namanya tantangan atau hiburan, terutama kita tentang hidup berkesenian atau kita hobi, kita dahulukan kesenangan kita, gitu. Kesenangan kita dulu, gitu kan. Nah, seperti apa tingkat kepuasan kita, gitu, Mas. Nah, sampai seperti ini, Mas. Kita pengelosanya, gitu kan, sampai seperti ini, nah, sampai kelihatan otot-ototnya, Mas, seperti ini. Ini pun belum selesai menurut saya. Kita untuk mengonsep tentang kepurbaan pohon lah. Ini motivasi bagus. Tentang kepurbaan pohon itu gimana caranya itu kita mendesain gitu Mas. Nah, itu gimana tampak pohon ini ada aura gitu. Ada kelihatan seramnya itu kan bagaimana. Makanya kita benar-benar bisa merasakan sejauh mana sih tingkat daya tarik pohon tersebut. Nah, pemirsa bisa tonton seperti ini, gitu kan. Ini tidak harus pakai menyan pun sudah kelihatan akar, Mak. Sudah kelihatan benar-benar kayak serem. Nanti sejauh mana kita membuat percabangan itu titik-titik yang paling tepat, Mas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nanti percabangan harus besar, Mas. Dan ada percabangan semacam ini. Nah, enaknya kita bermain figus, Mas. Nah, itu percabangan itu kita bisa sisihkan seperti ini. Nah, kalau di sini belum ada terubusan, tidak perlu bingung-bingung. Nah, kita sisihkan dari bawah gitu, Mas. Ada terubusan, lalu kita kawat. Seperti itu Mak, kalau kita pengen untuk memberi ketepatan percabangannya itu yang dimana sih lah kita bisa ambilkan percabangan dari terubusan yang lain seperti itu Mak. Keinginan bentuk atau desain yang saya inginkan Mak, tergambarkan saya kepengen pohon ini seperti pohon transformasi gitu. Kayak pohon bener-bener apa raksasa gitu Mak. Nah, maksudnya punya kehidupan baru lagi. Dan ini penambahan Mas. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah ini untuk mengasih aksen tambahan. Oh ini benar-benar tampak kepurbaannya itu. Tampak ada perbedaan satu sama lainnya. Di antaranya tidak seperti pohon-pohon yang ada atau pohon-pohon yang sering dikerjakan sama teman-teman. Jadi saya pengen benar-benar punya karya yang beda. Imajinasi itu harus beda seperti itu. Tidak boleh satu sama lainnya itu sama. Artinya kalau sama menurut saya itu bahan produk Mak. Oke. Dan seperti ini perjalanan masih panjang Mak. Akar-akar ini nanti perlu penyesuaian gitu kan. Nanti kalau sudah tanaman ini sudah terubus lebat, nah baru akar-akar ini benar-benar kita betulkan dan bagaimana untuk mendesain pohon ini mana sih batu yang kurang lah, nanti kita sisihkan lagi satu persatu. Tidak pakai semen pun oke Mak, nanti kita pakai bantuan tali plastik itu kan, tali rafia. Nah,
kita kaitkan sama batu yang lain, lalu nantinya sulurnya kita arahkan. Nah, gimana nantinya ada terbentuk batu itu terkait dengan akar-akar tersebut atau sulur-sulurnya tersebut. Oke. Oke Mak, seperti ini Mak hasil akhirnya. Proses yang lama Mak, panjang gitu kan. Kita bongkar, kita kurang-kurangi batu-batunya Mak. Dan ada juga ya penambahan seperti ini Mak. Nah, makanya kita berkarya itu bener-bener kita rasakan Mak, sejauh mana gitu kan karya kita punya power, kekuatan, daya tarik apa enggaknya gitu Mak. Nah, seperti ini Mak, prosesnya gitu kan. Ini sudah terkait Mak, jadi tidak roboh lagi gitu kan. Nah, terkait sama batu-batunya sama akarnya Mak, jadi satu terikat gitu kan. Akhirnya seperti ini. Ini tampak kuat sekali. Nah, ini tumpuannya di sini, akar-akar yang di sini itu dan di belakang kita biarkan Mak, untuk memberi kesan balancing Mak, keseimbangan gitu kan. Nah, seperti ini Mak, nanti ini ada sulur-sulurnya seperti kayak buah-buah seperti itu. Mari kita selalu belajar Mak, gitu kan, untuk gimana sih kita mendapatkan rasa ya, gitu Mak, rasa atau tes atau benar-benar jiwa kita itu tercurah pada karya kita seperti itu. Nah, seperti ini. Jikalau kita belum puas Mak, itu ya kita bikin tanganan percabangan ini sampai segini gede Mak, gitu kan. Nah, kita untuk mendapatkan sesuatu bentuk itu yang kita inginkan atau penyesuaian konsep kita gitu Mak. Nah, saya sampai membuat tanganan seperti ini, saya kepengen menampilkan konsep purba tadi Mak, oke. Ini kalau kita jadikan dari dulu Mak, sudah jadi Mak. Kalau kita jual sudah laku sampai kemana-mana seperti itu kan. Oke, berarti itu dulu Mak. Sudah hampir sore, di masjid sudah ada yang panggil-panggil gitu. Kita akhiri dulu perjumpaan kali ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni Bonce Indonesia. Yes.